Pernah kepikiran nggak kalau kata-kata yang kita pakai tiap hari itu lebih dari sekedar alat buat ngobrol ya? Ternyata, di balik setiap frasa, di setiap obrolan kita, ada sebuah cara pandang dunia yang unik banget. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas hubungan rahasia antara bahasa kita dan cara kita melihat dunia. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau bahasa yang kita pakai dari kecil itu bukan cuma sekadar nama buat benda-benda di sekitar kita, tapi justru kayak kacamata khusus yang nentuin apa yang bisa kita lihat, kita rasain, bahkan apa yang kita pikirin. Ini pertanyaan besar yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Biar ngerti konsep gedenya, kita harus mulai dari dua pilar peradaban manusia, bahasa dan budaya. Kelihatannya sih beda ya, tapi sebetulnya keduanya itu saling terikat, kayak benang yang nggak bisa dipisahin. Jadi gini, di satu sisi ada bahasa. Gampangnya, ini sistem simbol suara yang kita semua sepakati. Sifatnya itu arbitrer, artinya ya nggak ada alasan logis kenapa kursi disebut kursi. Itu cuma kesepakatan kita aja. Terus, di sisi lain ada budaya. Ini kayak cetak biru hidup kita, semua yang kita pelajari sebagai anggota masyarakat. Anggap aja mereka itu kayak dua sisi mata uang, nggak bakal bisa dipisahin. Nah, yang paling seru itu hubungan bolak-baliknya loh. Bahasa itu ibarat mobil yang ngebawa nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi ya, budaya juga yang jadi GPS-nya. Budaya yang nentuin kata-kata apa yang penting buat diciptain atau struktur kalimat mana yang harus ada. Nah, hubungan yang rumit banget inilah yang akhirnya melahirkan satu bidang ilmu yang, wah, keren banget. Sebuah disiplin yang khusus ngulik gimana caranya bahasa dan identitas budaya itu saling ngebentuk satu sama lain. Namanya etnolinguistik. Kalau mau disederhanain, ini tuh kayak kacamata khusus yang dipakai para ilmuwan buat ngelihat gimana DNA sebuah budaya, nilai-nilainya, sejarahnya, cara pandangnya, itu tersimpan rapi di dalam bahasanya. Asal katanya dari etnos, yang artinya bangsa. Jadi ya ini studi tentang bahasanya suatu bangsa. Ide ini tuh gak muncul tiba-tiba ya, ada prosesnya. Awalnya ada Franz Boas, dia bilang kita nggak bisa loh misahin bahasa dari masyarakatnya. Terus di pertengahan abad ke-20 muncul ide yang cukup radikal dari Sapir dan Worth dan kemudian disempurnain lagi sama Delhims di tahun 74 yang negasin kalau konteks obrolan itu penting banget. Nah, ini dia intinya, hipotesis Sapir-Whorf. Coba deh bayangin bahasa yang kita pakai itu kayak senter. Senter itu kan nggak menciptakan ruangannya ya, tapi sorot cahayanya itu yang nentuin bagian mana dari ruangan yang jadi terang dan jelas kelihatan. Nah, bahasa lain mungkin punya senter yang beda. Sorotnya lebih lebar atau lebih fokus, jadi yang disorot dari realitas yang sama itu bisa jadi beda juga. Kutipan dari Claire Cramsh ini, wah pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya, setiap kata yang kita ucapin itu bukan sekedar label kosong. Kata itu tuh kayak artesak budaya, kayak kapsul waktu kecil yang isinya sejarah, nilai-nilai, dan cara pandang dunia orang-orang yang bikin kata itu. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang yuk kita lihat gimana konsep ini benar-benar kejadian di sekitar kita. Apalagi di salah satu tempat paling kaya bahasa di planet ini, ya di Indonesia. 700 lebih bahasa. Ini bukan angka main-main loh. Artinya, ada lebih dari 700 cara pandang yang unik. Lebih dari 700 kacamata yang beda buat ngelihat realitas. Dan semuanya itu ada di Nusantara. Ini skalanya benar-benar luar biasa. Sayangnya, kekayaan yang luar biasa ini lagi dalam bahaya. UNESCO sendiri punya kategori buat tingkat kesehatan sebuah bahasa. Dan faktanya, banyak banget dari 700-an bahasa kita itu masuk kategori rentan atau bahkan terancam punah. Artinya apa? Artinya semua cara pandang unik tadi itu bisa hilang buat selamanya. Oke, kita lihat bukti konkretnya. Ya, misalnya nih dalam bahasa Jawa. Milih antara ngoko sama krama inggil itu bukan cuma soal milih kata, bukan. Ini tuh kayak lagi navigasi di peta sosial. Cuma dari pilihan kata aja, kita itu secara aktif mengakui dan bahkan negasin hierarki, umur sama status sosial orang yang kita ajak ngobrol. Di sini bahasa itu secara harfiah jadi penjaga struktur masyarakatnya. Terus ada juga nih kata-kata yang kayaknya mustahil banget diterjemahin cuma pakai satu kata. Contohnya dalihan natolu di budaya Batak. Itu bukan cuma sistem kekerabatan, tapi sebuah filosofi utuh tentang keseimbangan sosial. Atau sirih di budaya Bugis. Ini jauh lebih dalam dari sekedar malu atau kehormatan. Ini tuh kayak detak jantung identitas orang Bugis.
Sama juga kayak nrimo dalam budaya Jawa. Ini bukan pasrah yang negatif, tapi kekuatan batin buat menerima takdir dengan ikhlas. Kata-kata kayak gini nih, ibarat jendela yang langsung ngasih kita lihat ke dalam jiwa sebuah budaya. Nah, ungkapan dari Sunda ini juga keren banget. Ini menggambarkan gimana seluruh filosofi tentang hidup bareng bisa dikemas dalam satu frasa yang indah. Ini tuh bukan cuma pepatah ya, ini panduan hidup, resep buat harmoni sosial yang diwariskan lewat bahasa. Oke, setelah kita lihat semua contoh tadi, mungkin ada pertanyaan besar. Terus kenapa? So what? Kenapa kita mesti peduli kalau ada satu bahasa yang pelan-pelan lenyap? Soalnya, pertanyaannya itu bukan kata apa yang hilang, tapi dunia apa yang ikut lenyap bersamanya. Kenapa satu bahasa mati, yang hilang itu jauh lebih besar dari sekedar alat komunikasi. Ini dia hal-hal yang hilang selamanya. Pengetahuan unik tentang tanaman obat misalnya, yang namanya cuma ada di bahasa itu. Sistem kepercayaan yang ngejelasin alam semesta dengan cara yang beda banget. Cerita-cerita rakyat, tradisi lisan, ingatan bersama satu komunitas. Bayangin aja gini, setiap kali penutur terakhir sebuah bahasa meninggal, itu sama aja kayak satu perpustakaan besar berisi kearifan manusia dibakar sampai habis. Dan yang ironis, kekuatan yang sering jadi ancaman, kayak teknologi dan globalisasi, ternyata bisa jadi pahlawannya juga. Ya, media global emang bisa ngegeser bahasa lokal. Tapi di sisi lain, internet sama gadget yang kita pegang sekarang ini bisa banget kita pakai buat bikin arsip digital, kamus online, bahkan aplikasi belajar buat bahasa-bahasa yang terancam punah itu. Jadi, kepunahan itu bukan takdir yang nggak bisa dihindari. Ada kok langkah-langkah jelas buat melawannya. Langkah pertama, dokumentasi. Kita rekam, kita catat, kita bikin arsip digital. Kedua, pendidikan. Masukin bahasa dan kearifan lokal itu ke kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, transmisi. Kita harus ciptain lingkungan di mana bahasa itu terus dipakai, diwarisin dari generasi tua ke yang muda. Ujung-ujungnya, semua usaha ini tuh tujuannya satu, martabat manusia. Karena melestarikan bahasa itu artinya kita memperkuat identitas sebuah komunitas. Kita ngasih mereka kebanggaan atas siapa diri mereka dan dari mana asal mereka. Pada intinya, ini soal menghargai bahwa ada banyak cara untuk menjadi manusia. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh pikirin soal bahasa ibu kalian atau bahasa daerah kalian masing-masing. Kearifan apa sih? Cara pandang apa? Dunia apa yang tersimpan di dalamnya yang bakal lenyap selamanya kalau sampai nggak ada lagi yang ngomongin bahasa itu?